Dia berkata, aku memiliki yang lain. Qala anta absaru bihi. Berkata Rasul, engkau yang mengetahui dengannya. Rawahu Dawud An-Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu. Jadi diperintahkan Nabi, ini fi'il amr, bersedekahlah kamu. Jadi jamak, kamu sekalian maksudnya. Faqala rajulun, ketika Nabi mengatakan bersedekahlah kamu sekalian, kata Nabi, maka ada seorang laki-laki ngomong dengan Nabi, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, indi dinarun, aku ini punya duit dinar, katanya. Qala, maka Nabi berkata, tasaddaq bihi ala nafsik, bersedekahlah dengannya, ai dinar tadi, dengan duit tadi, bersedekahlah dengan duit itu atas dirimu. Qala, maka orang tadi berkata lagi, indi akhar, aku masih punya lagi duit dinar ya Rasul, katanya. Qala tasaddaq bihi ala waladik, maka kata Nabi, bersedekahlah atas anakmu. Qala indi akhar, lagi ngomong lagi wong itu, katanya, aku masih punya ya Rasulullah duit dinar. Qala tasaddaq bihi ala zaujatika, maka Nabi bersabda, bersedekahlah dengannya duit dinar tadi atas istrimu. Qala indi akhar, maka dia berkata lagi, aku masih punya ya Rasul. Qala tasaddaq bihi ala khadimika, bersedekahlah dengannya atas para pembantumu atau pelayanmu. Qala indi akhar, kemudian dia ngomong lagi, ya Rasul, aku masih punya. Qala anta absaru bihi, maka Nabi mengatakan, engkau lebih mengetahui kegunaan dengannya tadi. Nah, ada pendapat ulama dari hadis ini adalah keutamaan tentang bersedekah. Pertama, diutamakan siapa yang lebih diutamakan. Ya. Karena ada beberapa orang yang kadang-kadang dia bersedekah, tapi tempat sedekah yang utama itu tidak dia lakukan. Yang kedua, pelajarannya begitu adilnya Islam. Jadi tidak serta-merta Islam itu yang memaksakan seseorang. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi untuk menyerahkan seluruh hartanya. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kaya, katanya, aku unjuk kalau ya Rasulullah untuk perjuangan sabilillah. Atas Nabi mengatakan, kau masih ada keluarga, maka jangan dihabiskan, berikan hak untuk keluargamu. Nah, jadi ada tempat-tempat sedekah itu yang afdal. Ketika orang ini nanya dengan Nabi, aku masih punya dinar ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan, bersedekahlah atas dirimu. Bahkan dalam mafhum hadis yang lain mengatakan, ketika engkau memberikan makan kepada dirimu, maka itu berarti sedekah atas diri. Tapi dalam artian jangan salah paham, gagal paham. Kayak punya duit, ngaju nak makan lemak untuk dewe, untuk badan dewe. Kayak ngomong apa? Bersedekah atas diriku. Nah, itu salah paham. Karena ada orang lain tuh yang dia tidak bisa menikmati apa yang dia ada, ya, sementara dipaksakan diri untuk bersedekah, maka bersedekah atas diri. Kalau masih ada lebih, maka Nabi ngomong, bersedekahlah atas ala waladik, atas anakmu. Jadi afdalnya bersedekah kepada anak. Ada orang tuh baik dengan orang lain, tapi dengan anak lain pelitnya, Rabbi, Allah Rabbi, kita bahasa anak matilah. Sampai anaknya dia ngomong, bapak ini giliran dengan uang lain, royalnya dengan anak dewek. Kali ngomong dengan aku tuh nak didik kamu. Iya. Harusnya yang lebih afdal bersedekah. Kalau masih ada, tasaddaq bihi ala zaujatika, bersedekah atas istrimu yang sudah punya istri. Tidak kata istri Ustaz dengan cewek. Iya, ada acak saya. Kati hadisnya, kalau masa ada duit bersedekahlah dengan cewekmu.
ala habibik, ala habibatik. Terkatik dalam ala habibatik. Iya. Kaget sedekah, kaget ngomong sedekah dengan habibiknya tadi. Sementara dengan maknya nak minta duit nak beli minyak goreng, dia tak galak nganjuk. Iya. Buyan budak itu. Buyan budak itu. Asli buyan. Dia berkorban untuk ceweknya, umaknya minta duit ngomong tak kati. Buyan budak itu. Nah, itu. Kalau lah kawin lain, itu tanggung jawab namanya. Nah, kalau masih ada, siapa lagi yang lebih utama? Pelayan-pelayan, pembantu-pembantu gitu. Orang-orang yang bekerja dengan gitu. Ya, diutamakan. Diutamakan kepada mereka. Kalau bahasa kita itu apa? Disejahterakan. Jadi kalau bahasa untuk royalitas berbanding dengan loyalitas. Loyalitas mengiringi loyalitas. Bagaimana orang-orang mau loyal sementara kita tidak royal. Orang loyal dengan kita itu karena kita royal. Tapi kalau kita tidak royal dengan wong, jangan mimpi kita wong itu nak loyal dengan kita. Sungkan wong tawasa juga itu. Nah, lebih afdal bersedekah dengan para pelayan, orang-orang yang bekerja dengan kita. Kalau masih ada lagi, nah Nabi langsung ngomong, anta abasaru bihi. Engkau lebih tahu kemana kegunaan daripada hartamu tadi. Yang jelas bersedekah itu bukan berarti harus menyusahkan diri. Bersedekah itu mengambil apa yang lebih dari apa yang kita miliki. Bersedekah itu tidak memaksakan dan menekan. Tapi bersedekah itu adalah sebuah keikhlasan dan kerelaan. Maka bahasan kita tentang sedekah tatawwu, ya. Sedekah yang sunnah, yang bukan wajib. Tidak ada batasan jumlah, kapan dan waktu. Karena sedekah itu merupakan bagian dari perintah Rasulullah. Jikalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita cukup untuk diri kita, maka selebihnya bersedekahlah. Karena sedekah itu tidak bakal merugikan orang yang melakukannya. Sedekah itu akan memberikan keuntungan bagi orang yang senantiasa mengamalkan dan mewiridkannya. Karena sedekah ini bagian dari kebaikan yang diajarkan dari Allah dan Rasulnya. Maka jikalau kita memiliki satu kelebihan dari harta atau uang yang ada dalam diri kita, maka sebaiknya disedekahkan dalam bentuk apapun, ya, terutama dalam bentuk materi yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita berhenti bersedekah gara-gara kita berlebih-lebihan dalam memenuhi diri. Ada orang itu kadang-kadang dia kalau nak bersedekah sulit, sementara untuk belanja luar biasa, sementara untuk berpoya-poya luar biasa. Gila untuk sedekah, pelitnya nak matilah. Ini banyak zaman sekarang nih, ya. Beli mobil mewah, rumahnya bagus, giliran aja bersedekah, kalau bahasa kita tidak seimbang, duit miliaran bersedekah waya-waya 100.000 juga. Sebenarnya tidak kata masalah itu, tapi kalau bahasa kita tidak sesuai, itu mengukur keikhlasan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, tidak salahnya kita melepaskan yang kita miliki itu untuk nilai sedekah. Dan banyak ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penyesalan orang-orang yang di akhirat nanti. Dia minta dikembalikan ke dunia. Karena apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, tapi untuk bersedekah. Jadi mereka menyesali karena dulu hidup di dunia tidak mau atau tak pernah bersedekah. Setelah di akhirat dia lihat bagaimana janji Allah yang sudah ditetapkan bagi setiap hamba yang melakukan amal ibadah selama hidup di dunia, maka mereka ingin dikembalikan, dibalikkan. Bahkan mereka berjanji, seluruh yang aku miliki aku akan sedekahkan. Tapi itu tak akan terjadi kalau masa sudah dilewati. Jadi ini merupakan bagaimana cara tertib kita bersedekah, aturan kita bersedekah.
urutan siapa yang lebih utama bersedekah. Bahkan kalau kita punya wong tua, itu lebih afdal, apalagi wong tua yang tidak punya, bersedekah dengan wong tua. Jangan pelit-pelit dengan umak bapak yang sudah begawi. Jangan pernah hitung-hitungan dengan umak bapak soal duit yang kamu miliki. Jangan merasa kamu ada penyesalan ngeluarkan duit untuk wong tua kamu, apalagi wong tua kita yang tidak sanggup lagi untuk mencari. Karena berkah akan datang di balik apa yang kita beri untuk ayah dan bunda kita. Tidak hari ini, besok, lusa, sebulan lagi, setahun lagi akan datang kebaikan lewat sedekah yang kita berikan. Yakinlah itu. Walaupun cuman kamu bawa makanan untuk wong tua kamu, menyenangkan hatinya. Waya-waya model mangdung baik kamu unjukkan bang dia senang luar biasa. Senang itu jadi doanya luar biasa untuk diberikan keberkahan oleh Allah nanti di kemudian hari untuk kamu. Jangan pernah kita rugi bersedekah dengan orang-orang yang terdekat, orang tua dan keluarga kita. Jangan pernah kita menghitung bakal habis duit kita gara-gara kita bersedekah. Ini kadang-kadang beli makanan di rumah singitan. Umaknya nanya, beli apa? Tidak. Masuk kamar dia makan, kayak beli makan lemak-lemak. Umaknya tidak diinjuknya. Nah itu anak, namanya anak. Nggak tahu anak apa namanya. Nanti bahasa itu kati urusan udah itu ya. Dulu wong tua kita biarlah dia tidak makan. Kamu tahu tak kalau jadi wong tua kayak kamu rasa jadi wong tua. Wong tua tuh kadang-kadang biarlah dia tidak makan, yang penting anaknya makan. Ada wong tua yang sanggup berbohong dengan anaknya gara-gara anaknya kelaparan, dia sanggup berbohong sudah makan, padahal dia kelaparan luar biasa. Nah, jadi itu tertib sedekah. Jadi kalau dia masih ada wong tua, lebih afdal bersedekah, apalagi yang penghasilannya bagus. Ya. Senang dengan wong tua. Nah, kalau sudah nikah kakek, antara dua pilihan. Atau ke kakek kita tetap baik dengan umak bapak kita, ataukah kita jadi jauh dengan dia gara-gara dapat apa? Dapat pasangan kita yang tidak setuluk. Yang enggak setuluk nanti. Ya. Kita datang baik ditanya dari mana kau? Dari tempat emak aku. Oh, pergi sana terus lah. Kacau, hati-hati dapat tuh dia. Mana duit ini tadi? Unjuk ke dengan rumah aku. Loh, kau di kaki aku mau mana lah. Tapi harus seimbang. Harus seimbang. Jadi itu tertib sedekah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara bersedekah dan juga tertib kita bersedekah, aturan dan urutan siapa yang lebih diutamakan untuk diberikan sedekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa sallallahu wa sallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qina bil afiyati wal rahimin. Allahumma qil lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il